Nyanyi dari Kidung Jemaat 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, dan kita bangkit berdiri di ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami, agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan pelihara kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 62 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Oh,
mendengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu dari hukum Taurat yang pertama dan akhirnya. Kita yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus takut, kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segalanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 294 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat ketiga nanti kita bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak menyia-nyiakan dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 389 ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis dalam 2 Samuel 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Marilah kita membacanya secara responsif. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amun dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Betsheba binti Eliam, istri Uria orang Heti. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan selanjutnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum dan tidur dengan istriku? Demikian hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya malu. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya, bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 408 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jesus.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan kor dari kor remaja. Kita dengarkan warta jemaat kita. Shalom. Warta jemaat bagi kita minggu ini, minggu tanggal 28 Juli 2024 sebagai berikut. Topik Marhua Sodo Yesus Manarikon Golutta. Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Satu, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-9 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Dua, statistik anak lahir. Pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, Tuhan menganugerahkan seorang putra pada keluarga Bapak David Hamonang Sinaga, Ibu Alfrida Luther Bowo Sigalingin, alamat perumahan Bukta Karai, Blok E 15, Pancinongan, Kabupaten Goa. Anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati kedua orang tuanya. Berikut Dewan Diakonia gerakan Rp5.000 untuk diakoni sosial AKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 28 Juli 2024 kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk membantu pembangunan gereja AKBP Gunung Sinai Resort Diaspora dan gereja AKBP Malang Resort Malang. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk pembuatan fondasi dan pagar rencana gereja pos pelayanan Pare-Pare. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Untuk poin yang kedua ini perlu kami jelaskan sedikit. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa seorang dermawan memberikan pihak AKBP Makassar tanah seluas 1000 meter persegi untuk mendirikan gereja. Jadi kita hanya dibebankan untuk kebetulan ada kurang lebih 25 meter yang belum ada pagarnya. Jadi mohon kita bantu baik dalam doa maupun dengan pemberian. Pelayanan ibadah kebaktian wilayah. Rabu 31 Juli 2024 di wilayah Efesus di rumah keluarga Bapak Insinyur M. Pangaribuan Inang Yerta LS Borusi Marmata dengan alamat Jalan Bendungan Bidi-Bidi 2 nomor 1. Di wilayah Filipi di rumah keluarga Nyonya J. Huta Barat R. Purung Merbau alamat PT 40 Persada Pulau KD 8 nomor 12 Sungguh Binasa. 8. Pengumuman A1 kebaktian di pos pelayanan doa. Untuk hari ini Minggu tanggal 28 Juli 2024
Pelayanan 2 diisi oleh KOR NHKBP. Sedangkan untuk minggu tanggal 4 Agustus 2024, paduan suara diisi oleh KOR Remaja. Dua KOR wilayah melayani ibadah minggu. Pada hari Minggu 4 Agustus 2024 yang akan datang, KOR wilayah mengisi paduan suara di Gereja Pasar Batak adalah wilayah Filipi. A3 pelayanan pendeta resort. Pada hari ini Minggu 28 Juli 2024, pendeta resort pendeta di Makassar melayani firman Tuhan di Gereja Jemaat Oikumene Kertago Koroloe Kabupaten Goa. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. 4. Penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi. Sesuai program kerja seksi pendidikan tahun 2024, gereja kita akan memberikan penghargaan kepada siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi berprestasi. Penghargaan diberikan kepada siswa-siswi SD, SMP, SLTA sederajat yang memperoleh nilai rata-rata 9 ke atas. Dan bagi mahasiswa-mahasiswi IP semester 3,5 atau semester genap 2023-2024 khusus untuk S1. Kepada siswa-siswi mahasiswa supaya memberikan fotokopi rapor atau ijazah. Jika belum ada asli, boleh SKHU, fotokopi IP sementara dalam bentuk hard copy atau fisik, tidak menerima kiriman file WA atau email yang diserahkan kepada seksi pendidikan atau sekretaris kuliah selama-lamanya hari Minggu 11 Agustus 2024. Penyerahan penghargaan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024. Nama dalam sertifikat akan dicetak sesuai dengan nama dalam rapor atau ijazah. A5. Sumbangan dispenser untuk inventaris kuliah. Gereja kita menerima sumbangan dari NN berupa 1 buah dispenser dari SAR yang diperuntukkan di rumah dinas pendeta resort. Gereja mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan, kiranya Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. A6. Undangan rapat panitia tahun Oikumene inklusif. Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, Ketua Umum Panitia tahun Oikumene inklusif mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 18 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. A7. Pencarian dana sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 28 Juli 2024, Sekolah Minggu AKB Makassar mengadakan pencarian dana melalui persembahan pujian setelah ibadah di ibadah bahasa Indonesia. Adapun pencarian dana tersebut untuk dana mereka sekolah Injil liburan. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Untuk pencarian dana perlu kami jelaskan bahwa sekolah Injil liburan telah terlaksana, namun karena ada kekurangan dana, maka sekolah minggu berinisiatif untuk mengadakan nyanyi di bahasa Indonesia. Yang ke-8, pencarian dana kategori perempuan. Pada hari ini Minggu tanggal 28 Juli 2024, kategori perempuan AKB Makassar mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk dana mereka dalam rangka kunjungan ke lapas perempuan kelas 2A suku Minasa. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat di Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Buru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjar Nahur JG Buru Manulang. 4. Nona Barulian Buru Pasaribu. 4. Amang Ahaman Nurung. 5. Inang Nyonya W. Naimahau KR Buru Pasaribu. 6. Inang Nyonya Situa Gabuto CH Buru Pardede. Yang ke-7, Inang Nyonya IJ Sitorus C Buru Panjaitan. 8. Inang Nyonya MP Siditonga F Buru Samosir. 9. Inang Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Buru Siahaan. 10. Inang Nyonya V Silaban R Buru Papahan.
11 Inang M Tabarat R Boru Menurung, 12 Inang F Akbahan C Boru Tabarat, 15 Ananda Edison Tapugolon, 14 Ananda Tobias Martua Marpaun. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari 29 Juli sampai 4 Agustus 2024. Yang pertama, ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 12 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Dan ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat di Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang berikut bagian keuangan, penerimaan dan pengeluaran dapat kita baca pada warta jemaat yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 417 ayat yang pertama sampai dengan yang berikutnya, sambil kita menunjukkan persembahan pertama 1A 1B. Oh
kebaikan-Mu yang kami rasakan di tengah kehidupan kami. Dan bila mana Tuhan memperkenankan kami untuk menaikkan syukur dan pujian kami di minggu yang Engkau kuduskan ini, terimalah kami ya Tuhan lewat persembahan dan pujian dan pengharapan kami kehadiran-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhanlah yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami ya Tuhan boleh lebih lagi memahami akan firman-Mu dan melakukannya di tengah kehidupan kami. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari ini untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-15. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dengan dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dengan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadang di tengah kehidupan kita acap sekali berpikir dan tergoda mengatakan apakah Tuhan sungguh-sungguh memelihara dan memenuhi kehidupan kita, segala apa yang kita perlukan. Pertanyaan ini muncul ketika kita merasakan persoalan beban kehidupan yang mungkin sangat sulit untuk kita hadapi. Kita akan memberikan pertanyaan kepada Tuhan, mengapa Tuhan tidak segera lekas melepaskan beban hidup yang saya hadapi ini, karena saya tahu Dia adalah orang yang boleh berkuasa dan melakukan segala sesuatu di tengah kehidupan manusia. Karena Tuhan menciptakan dan menyediakan segala sesuatunya. Maka sering sekali pertanyaan ini kita lemparkan kepada Allah, kepada Tuhan yang kita percayai. Apakah Tuhan tidak bekerja dan boleh melepaskan beban hidup ini? Dan hal inilah juga yang bisa kita saksikan di dalam kisah yang sudah sering kita dengar. Bahkan dari saat kecil kita mendengarkan sebuah kisah yang
mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, salah satu mujizat yang spektakuler ketika Tuhan boleh memberikan makan 5.000 orang lebih hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang di Galilea ini menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah abai terhadap kebutuhan dan apa yang diperlukan oleh manusia sebagai umat yang Ia kasih. Jelas memang kita lihat sebelum Yesus memberikan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan ini, Ia telah banyak melakukan berbagai pengajaran dan penyembuhan kepada orang-orang sakit. Itu sebabnya ketika orang boleh menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus, mereka melihat Yesus sebagai sosok yang mereka harapkan untuk dapat menjawab segala persoalan kehidupan mereka, bahkan untuk membebaskan mereka di tengah-tengah perbudakan yang pada saat itu mereka dikuasai oleh kekaisaran Romawi. Nah, namun dari mana kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini lebih dari apa yang diharapkan oleh manusia? Terlebih Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk memberikan keselamatan bagi kita terhadap beban dosa, hukuman dosa yang harus ditanggung oleh manusia melalui kehadirannya yang memberikan keselamatan bagi kita. Dan Dia akhirnya memberikan dirinya sebagai ganti dosa kita. Dan inilah mengapa ketika Yesus melakukan berbagai hal, pengajaran, penyembuhan, dan segala sesuatu apa yang dirindukan oleh orang pada waktu Yesus ada di tengah dunia ini, maka orang-orang banyak berbondong-bondong untuk datang melihat dan menyaksikan apa yang Tuhan Yesus perbuat. Bahkan memberikan sebuah pengharapan yang lebih bagi kehadiran Yesus. Itu sebabnya ketika kita tadi membaca, banyak orang yang berbondong-bondong datang dan mengagumi Yesus, dan Yesus mulai melihat sekelilingnya bahwa kehadiran orang-orang yang di sana membutuhkan belas kasih Tuhan. Dan itu mengapa tidak diragukan lagi Bapak Ibu sekalian, remaja Naposo Bulus, orang-orang yang datang mengikut Yesus di sekitaran Danau Galilea atau yang dikenal dengan Danau Tiberias itu, memang pada umumnya mereka adalah orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang hina yang datang dari berbagai pelosok desa. Hal itulah mengapa Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk memberikan makan kepada orang-orang yang datang mengikutinya. Di sini kita boleh melihat Yesus bukan hanya memenuhi kebutuhan rohani kita, tetapi Dia menyediakan segala sesuatu apa yang kita perlukan. Itu mengapa di dalam proses penciptaan Allah menciptakan segala sesuatu apa yang kita butuhkan, dan kemudian Dia menciptakan manusia untuk menguasai dan menaklukkan. Dan ketika Yesus melihat orang-orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia bertanya kepada Filipus. Filipus adalah sosok daripada murid Yesus, memang yang dikenal dan tinggal di sekitaran Danau Galilea. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan kepada Filipus, menanyakan, di manakah kita akan membeli roti supaya orang-orang ini dapat makan? Ada hal yang ingin Tuhan lihat dari jawaban dan bagaimana ketergerakan iman dari seorang Filipus yang pada saat itu menyaksikan banyak orang-orang datang mengikut Yesus dan hari sudah mau petang. Dan itulah mengapa Tuhan mengatakan, di manakah kita akan membeli roti supaya orang-orang ini dapat makan. Kehadiran Filipus adalah orang yang wajar diminta bantuan oleh Yesus karena dia adalah penduduk Betsaida dan dia adalah memang profesinya sebelum mengikut Yesus adalah seorang penjala ikan. Harusnya dia tahu dan mengenal di manakah ia dapat menemukan untuk membeli roti untuk memberikan ribuan orang makan pada saat itu. Tetapi sayangnya Filipus tidak memberikan solusi. Bahkan dia menggunakan akal pikirannya melihat bagaimanakah dapat memberikan orang banyak ini makan. Tadi kalau kita lihat 5.000 laki-laki, masih hanya 5.000, belum dihitung anak-anak dan perempuan. Disinilah ketika Filipus mengatakan dia tidak memberikan solusi dan malah menunjukkan ketidakberdayaannya, Filipus mulai menghitung cara
bagaimana dapat memberikan makan ini, padahal dia bersama-sama dengan Yesus yang telah banyak melakukan berbagai hal dan mujizat. Dia mengatakan 200 dinar tidak akan cukup. Kalau kita lihat dari sejarahnya, 1 dinar adalah upah bagi seorang biasa di dalam satu hari. Berarti kalau 1 dinar itu bisa mencukupi 5 orang, maksimal 5 orang di dalam satu rumah. Kemudian ia membuat perhitungan matematisnya. Dia mengatakan bagaimana kalau 200 dinar dibarter dengan harga sepotong roti hanya bisa memberikan 1.000 orang. Tetapi orang ini banyak, 5.000 orang. Itu mengapa ketika Yesus menanyakan kepada Filipus, ia ingin menguji iman daripada Filipus dengan pertanyaannya. Sebenarnya ini sedang mengajarkan, Yesus mengajarkan bagaimanakah ketergerakan daripada iman daripada Filipus untuk melihat bahwa ia hadir bersama dengan Yesus yang telah banyak melakukan berbagai mujizat, berbagai perkara. Seharusnya dia datang mengatakan kepada Yesus, kepadamulah kuasa itu yang dapat memberikan makan orang-orang banyak ini. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya ketidakberdayaan daripada Filipus ini tidak menutupi bagaimana rencana Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Dan tujuan pertanyaan itu hanya menguji iman Filipus, karena ia tahu, Yesus tahu apa yang hendak ia lakukan. Di tengah pasifnya sikap daripada Filipus ini hadirlah Andreas. Andreas ini kita kenal sebagai orang yang menggebu-gebu di dalam mengapresiasi dirinya. Dia datang membawa seorang anak laki-laki kepada Yesus. Anak itu membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Namun ketika kita membaca waktu Andreas membawa seorang anak, di dalam anak ini dia membawa 5 roti dan 2 ekor ikan, masih ada kelemahan di dalam seorang diri daripada Andreas. Dia mengatakan, apalah artinya ini dari 5 roti dan 2 ikan ini? Bukankah ini adalah hal yang kekonyolan memberikan orang makan? Itu mengapa di dalam pernyataan daripada Andreas dia mengatakan, apalah artinya ini untuk orang banyak? Menawarkan makanan ini kepada orang yang demikian banyak hanya menjadi omongan. Di sini kita bisa melihat sosok daripada Filipus dan Andreas adalah orang yang belum mengerti atas kehadiran Kristus yang telah banyak melakukan berbagai perkara. Bahkan dia belum tergerak imannya menyaksikan siapa Yesus yang bersama-sama dengan dia. Maka disinilah kita boleh melihat bagaimanapun juga pemikiran daripada Filipus dan Andreas tidak dapat menghalangi rencana Tuhan. Kelemahan daripada murid-muridnya ini bisa saja ada di dalam diri kita, karena kita acap sekali mengecilkan dan mengedilkan bagaimana Tuhan berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita. Padahal dari awal ataupun bila mana kita melihat ke belakang, Tuhan sudah banyak berkarya terhadap hidup kita. Inilah mengapa ketika Tuhan memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Bapak Ibu sekalian, remaja yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat 10 Tuhan berkata, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Mengapa Tuhan menyuruh mereka untuk duduk di rumput orang-orang banyak itu? Tuhan sebenarnya ada maksud untuk menyadarkan orang banyak, bahkan murid-murid itu untuk melihat bagaimana ketika mereka duduk di rumput itu menyatakan bahwa itu adalah salah satu ciptaan Tuhan, dan menyatakan kepada mereka hal yang besar ataupun kecil dapat dilakukan Tuhan, yang ketika manusia membatasi bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Dari kisah ini kita boleh belajar dari banyak hal. Mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang menyoroti kasih karunia Allah yang melimpah kepada umatnya. Kita harus menyadari bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan providensial ini. Lihatlah bagaimana Tuhan menciptakan
menciptakan segala sesuatu di tengah bumi ini begitu indah dan baik. Ketika kita bangun dan menyaksikan bagaimana ciptaannya, ketika segala hal tumbuhan dan apa yang boleh bergerak di tengah-tengah dunia ini atas ciptaan Dia, kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa dan berkarya. Berarti kita boleh melihat di sini kasih karunia Allah itu melimpah kepada umat-Nya. Ini mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada Allah dengan sepenuh hati kita. Dan di sini kita boleh melihat tidak ada orang yang berkekurangan ketika dia memberikan pengharapannya kepada Tuhan yang dapat melakukan berbagai perkara di tengah-tengah kehidupan kita. Kita diajarkan untuk tidak takut ataupun khawatir, karena Allah itu adalah Allah pemelihara dan yang setia. Lihatlah bagaimana Tuhan di dalam kisah Yesus pada konteks ini, Dia bukan hanya menyembuhkan orang yang sakit, Dia bukan hanya memberikan pengajaran kepada orang-orang banyak yang pada saat itu berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Dia bukan memberikan kebebasan kepada orang-orang yang didiskriminasi, tetapi Dia juga memberikan apa yang kita butuhkan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi di sini kita boleh melihat, bukan ketika Tuhan memelihara kehidupan kita maka kita bermalas-malasan dan memberikan statement bahwa Tuhan sebenarnya akan bekerja, memberikan apa yang kita butuhkan tanpa kita bekerja. Tuhan mengajarkan kepada kita, siapa yang tidak bekerja jangan makan. Maka di tengah kehidupan kita, ketika kita bekerja, kita melihat apa yang kita kerjakan ini, kita menyerahkannya kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan buahnya. Disitulah kita akan ditangguhkan dan akan diberikan sukacita dan penguatan. Diajarkan kepada kita untuk tidak takut atau khawatir, karena Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Sebagaimana kita boleh melihat burung-burung di udara, bunga bakung di ladang, Tuhan pelihara kehidupannya. Apalagi kita adalah orang yang berharga, orang-orang pilihan. Maka di sini kita harus percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan adalah Allah yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Dalam nats ini kita juga diajarkan ketika Yesus menguji iman murid-muridnya dengan mempertanyakan tentang bagaimana mereka bisa memberikan makan orang banyak. Ini mengingatkan kita untuk tidak terbatas dalam memahami kuasa Allah. Ketika kita menghadapi tantangan ataupun situasi yang tampak tidak mungkin, kita harus percaya bahwa Allah memiliki rencana dan kuasa yang tidak terbatas untuk menolong kita. Hal ini pernah dirasakan oleh bangsa Israel di padang gurun ketika mereka mengeluh kepada Tuhan, pulangkanlah kami ke Mesir bila kami mendapatkan perlakuan seperti ini ketika di padang gurun. Tetapi bagaimana Tuhan merespon bagaimana keluhan dan desakan mereka? Tuhan memberikan kepada mereka manna, sekalipun pada saat itu mereka dihukum. Maka hal inilah kita tidak boleh membatasi bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Sekalipun memang itu tampak tidak mungkin, tapi kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan itu sangat terbaik kepada kita. Dan kemudian kita boleh melihat di sini, ketika Tuhan sudah memberikan orang banyak itu makan, Dia memecah-mecahkan roti itu. Dan pertama sekalinya sebelum Ia membagikannya, Ia menengadahkan dan mendoakan makanan 5 roti dan 2 ikannya. Ini mengajarkan kepada kita segala sesuatu apa yang kita terima di tengah-tengah hidup kita, serahkanlah kepada Tuhan. Maka bila itu kecil, orang melihat pendapatan dan berkat yang kita terima itu kecil, tetapi ketika kita menyerahkan itu kepada Tuhan, itu akan terasa cukup dan cukup membahagiakan kehidupan kita. Ada kalanya orang yang mendapat pendapatan yang banyak tetapi tidak menyerahkannya kepada Tuhan, selalu merasa kekurangan. Tetapi ketika ia menyerahkan apa yang Tuhan berikan berkat bagi dia kepada Tuhan, Tuhan akan mencukupkan dan menjadikan itu menjadi hal yang kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Ini adalah hal yang menarik kita lihat di dalam nats ini yang mengajarkan kita dari berbagai hal yang bisa kita petik di dalam renungan kita pada minggu ini. Dan yang terakhir, ketika Tuhan melihat orang-orang itu makan dan sisa daripada 12 keranjang,
Inilah yang dapat menggugah hati kita, amang inang, remaja, naposo bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 13 dikatakan, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Ada sebuah tren ataupun kebiasaan yang memang mewabah di tengah-tengah kita, apalagi orang Batak. Kalau makan, ambillah yang menjadi bagian. Cukup banyak orang yang di tengah dunia ini yang kelaparan. Ada sebuah pernyataan yang pernah saya tuliskan. Satu butir di dalam piringmu itu kalau dikumpulkan dapat memberikan orang-orang lapar di tengah-tengah dunia ini. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan, kumpulkanlah sisa-sisa potongan-potongan dari kelima roti jelai itu, ini mengajarkan kepada kita untuk mengingatkan kita, mencukupkan diri terhadap apa yang kita butuhkan. Ketika kita mengambil apa yang menjadi bagian kita dan tidak membuang-buang makanan, ini juga mengingatkan kita sebagai bentuk perhatian kita kepada orang yang masih berjuang untuk makan. Mungkin saat ini kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat dirindukan oleh orang-orang banyak. Karena hari itu pada saat ini kita diajak untuk memulai dari diri kita sendiri. Sikap daripada Tuhan Yesus ketika Dia mengingatkan, kumpulkanlah sisa-sisa dari makanan itu. Ini mengajarkan kepada kita bahwa berkat apa yang telah Tuhan nyatakan di dalam 5 roti dan 2 ikan ini adalah berkat dari Dia yang tidak boleh disia-siakan. Dan apa yang kita punya dan apa yang kita makan pada saat ini, lihatlah itu sebagai berkat yang harus kita syukuri dan tidak boleh dibuang ataupun disia-siakan. Sering sekali di tengah acara, di tengah pertanyaan dan lain sebagainya, kita begitu tergopoh-gopoh mengambil makanan, ternyata balik kita lihat di makanan di piring itu bersisa. Gak apa-apa kalau itu lebih dibungkus, gak apa-apa. Gak apa-apa kalau masih lebih daripada di nasi di piring kita itu berlebih. Ini mengingatkan kepada kita mencukupkan diri terhadap apa yang kita punya. Dan yang terakhir kita boleh lihat amam inang naposo bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Respon orang banyak ingin menjadikan Yesus menjadi raja bagi mereka. Tentu ini adalah hal yang menarik, karena Yesus bisa memberikan makan, karena Yesus bisa menyembuhkan, karena Yesus bisa menjawab segala kekhawatiran mereka sebagai bangsa yang pada saat itu dijajah oleh pemerintahan kekaisaran Romawi. Tetapi Tuhan melihat daripada pemikiran mereka bahwa sebenarnya kehadiran Tuhan di dunia ini bukan sebagai raja yang dapat menggantikan mereka di tengah-tengah pemerintahan duniawi ini. Tetapi Tuhan ingin menyatakan bagi orang banyak itu kehadiran Yesus adalah raja yang kekal, yang tidak dibatasi melalui pemikiran manusia secara unsur politis yang dapat mengalahkan kekaisaran Romawi pada saat itu. Disinilah kita bisa melihat kehadiran Yesus yang kita imani, yang menjadi juru selamat kita. Dia bukan hanya memenuhi segala apa yang kita butuhkan. Secara jasmani dan rohani Dia dapat memberikan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Dan hal ini juga menarik kehidupan kita. Banyak hal yang bisa kita petik dari nats ini. Bagaimana mungkin seorang anak kecil dia datang kepada Andreas menyatakan berilah kepadanya 5 roti dan 2 ikan. Kehadiran anak ini mengingatkan kepada kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang memiliki empati kepada orang-orang yang berkekurangan. Karena dunia ini sebenarnya tidak kekurangan, tetapi akan kekurangan bagi orang yang tidak mau berbagi dan orang yang taat. Hal ini menyatakan kepada kita ketergerakan Yesus melihat orang banyak itu. Ketergerakan seorang anak kecil itu memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus untuk diberkati. Mengajarkan kepada kita orang Kristen di tengah-tengah majunya dunia sekarang, di tengah kesibukan yang sudah kita rasakan di tengah hidup kita ini. Ini mengajarkan perenungan yang berharga.
cukup sulit menemukan orang-orang yang memiliki empati kepada orang-orang yang berkekurangan. Sotung adong di tengah-tengah hidup, jangan ada di tengah-tengah kehidupan kita dia yang berkekurangan, padahal kita mampu untuk membantunya. Belajarlah dari tergerak oleh belas kasihan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Belajarlah dari apa yang dikerjakan oleh anak kecil itu yang datang menyerahkan 5 roti dan 2 jelai, padahal itu adalah bekalnya. Karena itu adalah tradisi orang Yahudi membawa bekal ketika mereka perjalanan panjang. Nah, hal inilah kita boleh melihat siapa orang yang memberi dengan sukacita tidak akan pernah berkekurangan. Tapi orang yang bersungut-sungut tidak akan menjadi berkat bagi yang ia beri. Berilah dengan sukacita, karena Tuhan akan menambahkan segala berkat bagi kita. Dan mari suang akan jolma nama Leon akan hadirkan di bagasan bumi. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan remaja Naposo Gunung, percayalah kepada Tuhan. Bila di dalam topik minggu ini dikatakan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita, imanilah. Ketika kita mengimani ini, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan akan memenuhi segala apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Terlebih, itu tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang ragu. Maka pulanglah dengan sukacita dan imanilah bahwa Yesus adalah Allah yang menyediakan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami puji dan kami mensyukuri segala karunia-Mu ya Tuhan, yang telah mengajarkan kami lewat kebenaran firman-Mu, ketika Tuhan memberikan orang banyak melalui 5 roti dan 2 ikan melalui mujizat-Mu ya Bapa. Ini mengajarkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara dan yang memberikan apa yang kami butuhkan. Sekalipun Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sering bertanya bila mana kami berbeban berat di dalam persoalan hidup, bertanya kepada Engkau ya Tuhan, di manakah Engkau, apakah Engkau adalah Allah yang memelihara dan yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Ini juga yang boleh disaksikan oleh Filipus dan Andreas, yang sudah banyak menyaksikan dan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan itu juga Tuhan sering sekali ada di tengah kehidupan kami, meragukan akan kuasa-Mu. Maka Tuhan ajarilah kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang percaya dengan sepenuh hati kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang memelihara kami. Segala sesuatu telah Engkau sediakan ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan orang-orang yang Engkau kasihi berkekurangan. Dan itu juga Tuhan jelas dari kehidupan kami, dari apa yang kami imani, bahwa Yesus Kristus sendiri telah mati bagi kami untuk memenuhi kebutuhan kami, yakni kami boleh diselamatkan dari upah dosa yang sepatutnya harus kami terima. Namun melalui kehadiran Yesus menjadi juru selamat bagi kami, Dia menggantikannya. Itulah Tuhan juga yang menjadi sebuah perenungan yang berharga bagi kami. Apalagi yang kami khawatirkan di tengah-tengah hidup kami ini Tuhan. Bahkan Engkau sudah rela mati bagi kami. Bahkan Engkau sudah menyediakan segala sesuatu yang baik di tengah-tengah bumi ini melalui keindahan daripada ciptaan. Maka karena itu Tuhan suruh dan tuntutlah kami agar kami tidak perlu khawatir dan tidak perlu meragukan akan kuasa-Mu, sebab rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi yang mengimaninya. Dan ajarkanlah bagi kami ya Tuhan untuk belajar dari belas kasih Tuhan, ketergerakan hati Tuhan, seperti Engkau yang mengasihi orang-orang banyak yang pada saat itu yang sudah di dalam kelaparan, seperti Engkau yang sudah memberikan belas kasih-Mu kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang terhina. Bahkan ketergerakan hati dari seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan yang untuk Engkau berkati, agar itu juga menjadi perenungan berharga bagi kami. Bila saat ini kehidupan kami Engkau berkati ya Tuhan, dan apapun yang kami miliki pada saat ini, ajari kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekeliling kami. Mengajarkan kami menjadi orang-orang yang tergerak oleh belas kasih, bukan karena banyaknya, tetapi ketika kami boleh memberikan dengan sukacita, sekalipun itu kecil nilainya, itu sangat berharga di mata Tuhan.
Karena dunia ini membutuhkan belas kasih dan kebaikan yang daripada kami ya Tuhan. Agar itu menjadi bukti nyata bagi kami untuk meniru Yesus yang menjadi Allah bagi kami yang bermurah hati di tengah-tengah hidup ini. Dan ajari kami juga ya Bapa, segala sesuatu apa yang kami terima di tengah hidup kami ini untuk datang ke hadirat-Mu, menyerahkan yang terbaik bagi-Mu. Karena bila mana kami menyerahkan itu kepadamu, Engkau akan melipat gandakannya dan menjadikan kami berkecukupan. Seperti Engkau memberkati orang banyak itu sehingga bersisa 12 keranjang. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh menguatkan dan mengingatkan kami pada minggu yang berbahagia ini. Hantarkan kami Tuhan dengan kuasa dan kebaikan-Mu sehingga kami pulang dari tempat ini bersuka cita dan melakukannya di dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa untuk seluruh jemaat kami yang berbeban berat, yang sakit. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, menguatkan iman mereka bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan orang yang bersusah hati, orang yang di dalam kelemahan tubuh yang berjuang untuk sebuah kesehatan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat kami yang merasakan kebaikan Tuhan melalui ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Biarlah di dalam rasa syukur yang mereka terima ya Tuhan, Engkau menambahkan kepada mereka kesehatan dan umur yang panjang. Berikanlah Tuhan hikmat kepada seluruh jemaat kami yang merasakan kasih karunia-Mu untuk senantiasa bersyukur dan mengandalkan Tuhan di tengah kehidupannya. Kami boleh bersyukur Tuhan untuk berkat yang Engkau berikan di tengah keluarga Amang Sinaga Inang Boru Sigalinggi atas kehadiran seorang putra di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberkati anak ini dan memberkati orang tuanya, sehingga ia boleh bertumbuh dengan baik dan orang tuanya dimampukan untuk membimbing dan membesarkannya di dalam nama-Mu. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan yang akan dikerjakan di tengah-tengah gereja kami ini. Di dalam satu pekan ini biarlah Tuhan berjalan dengan baik. Biarlah itu menjadi cara kami untuk memuliakan Tuhan dan mengembangkan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kasihanilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka yang berumah tangga, yang bersekolah, yang mencari pekerjaan, yang sudah menerima pekerjaannya Tuhan. Bahkan kepada anak-anak kami di dalam masa tumbuh kembang mereka, berkatilah. Biarlah Tuhan yang memimpin dan mengajari kami di setiap langkah dan tujuan hidup kami, sehingga semua Tuhan boleh berjalan dan kami menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami, biarlah mereka memimpin sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Berkati para pemimpin gereja di seluruh dunia ini, agar mereka juga Tuhan menyuarakan suara kenabian di tengah-tengah bangsa dan negara kami, bahkan di muka bumi ini. Kami berdoa untuk seluruh saudara kami yang miskin, yang terkena perang, yang kena bencana alam, bahkan mereka yang tidak dapat merasakan seperti apa yang kami rasakan pada saat ini. Tuhan tolong dan kuatkan mereka dan mengajari kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bersyukur dan bermurah hati kepada orang-orang yang berkekurangan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari, namun kami mempunyai Allah yang besar yang menguatkan dan membimbing kami dan yang memenuhi segala kebutuhan kami. Inilah Tuhan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Ibu Jemaat 393 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan ke depan sebagai bantuan kita kepada Gereja HKBP Gunung Sinai dan Gereja HKBP Malang dalam pembangunannya. Amin.
bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Dipersilakan untuk sekolah minggu dalam cari dana.